Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Nawatul Iza dengan NIM 2305112051 dari kelas C5C. Hari ini saya akan membahas materi mengenai label dan warna sebagai informasi di ruang kerja. Apa itu label dan warna sebagai informasi di ruang kerja? Label merupakan tanda yang dipasang pada peralatan, bahan, atau area kerja untuk memberikan informasi status, bahaya, dan kelayakan penggunaan. Warna merupakan kode standar untuk menekankan arti label agar cepat dipahami. Jadi, label dan warna sebagai informasi di ruang kerja agar kondisi di lingkungan kerja cepat dipahami tanpa perlu membaca teks yang panjang. Selanjutnya, apa fungsi dan peran label dan warna sebagai informasi di ruang kerja? 1. Sebagai alat komunikasi yang mudah dipahami mengenai lokasi ruang kerja. 2. Memberikan peringatan bahaya. 3. Memberi instruksi atau kewajiban. 4. Menunjukkan jalur dan arah. 5. Mengidentifikasi bahan dan peralatan. 6. Mendukung pelaksanaan peraturan ketiga. Dan yang terakhir, menghindari kesalahpahaman di area kerja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai standarisasi label dan warna. Biasanya label dan warna menggunakan standarisasi berdasarkan ANSI Z535 atau American National Standard Institute dan aturan ketiga Indonesia, yaitu yang pertama, warna merah yang artinya bahaya, larangan atau peralatan pemadam. Contohnya seperti yang ada di gambar kanan atas ini yang berarti larangan berdiri atau berjalan di atas konveyor. Yang kedua yaitu warna kuning atau artinya peringatan terhadap potensi kecelakaan. Contoh gambar simbolnya seperti yang ada di kiri atas ini yang berarti peringatan terhadap bahaya listrik dan tekanan tinggi. Yang ketiga yaitu biru yang berarti kewajiban. Contoh simbolnya ada di sebelah kanan bawah ini yang mengartikan kewajiban memakai peralatan APD yaitu sarung tangan di area tersebut. Dan yang terakhir yaitu warna hijau dan putih, artinya keadaan darurat. Contoh simbolnya seperti yang ada di bawah kiri sini, yang berarti mengarahkan arah titik kumpul. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan jenis-jenis label penting. Yang pertama yaitu label perancah atau staff tag. Biasanya digunakan untuk menunjukkan status perancah dan biasanya digantung di dekat tangga masuk perancah. Fungsi dari label ini untuk memberitahu tentang kondisi terakhir dari perancah tersebut. Misalnya hijau artinya perancah aman atau sudah selesai diinspeksi. Kuning artinya perancah masih perlu diperiksa keamanannya, dan merah artinya dilarang dipakai atau perancah masih tidak aman. Yang kedua yaitu label penguncian atau lockout tagout. Label ini biasanya dipakai bersama kunci mesin yang diisolasi untuk perbaikan. Hanya personal terlatihlah yang boleh memasang label ini. Meskipun kedua label ini terlihat memiliki warna dan kegunaan yang mirip, namun kita dapat membedakan kedua label tersebut. Label perancah digunakan untuk struktur tempat kita berdiri dan bekerja, sedangkan label penguncian untuk sumber energi yang berbahaya dari mesin atau peralatan seperti listrik, tekanan, dan hidrolik. Selanjutnya yang ketiga yaitu label bahan kimia. Setiap bahan kimia harus memiliki label pada botolnya untuk memberitahu bahaya dari bahan tersebut. Bahan kimia biasanya memakai standar label GHS atau Globally Harmonized System dengan ciri-ciri label yaitu memiliki bingkai belah ketupat yang berwarna merah yang berarti zat tersebut berbahaya, memiliki isi simbol hitam untuk memberitahu jenis bahaya dari bahan kimia tersebut, dan memiliki latar dalam putih agar simbol hitam mudah terbaca. Contohnya seperti yang ada di bawah ini. Yang keempat yaitu label keadaan darurat. Label ini biasanya menunjukkan tempat dan jalur evakuasi atau titik kumpul yang aman. Label ini memiliki ciri-ciri warna hijau dan tulisan putih. Dan yang terakhir adalah label peringatan. Label ini sering dipasang di area pembongkaran dan label ini harus dipasang dengan pita pengaman. Berikut merupakan contoh label peringatan untuk area pembongkaran yang menghasilkan percikan api atau panas. Selanjutnya kita masuk pada contoh penerapan label dan warna di ruang dan area kerja. Saya menggunakan studi kasus di PT Kanangon Jantan dan di mana banyak keluhan mengenai pekerja terkena bahan kimia berbahaya saat proses pencelupan logam. Berikut merupakan solusi dari area berbahaya tersebut. Harus dipasangnya label bahan berbahaya dengan warna kuning untuk menandai bahwa di ruang kerja tersebut terdapat bahan berbahaya, dan label kawasan wajib APD dengan memakai warna biru untuk memperjelas bahwa ruang kerja tersebut wajib menggunakan APD.
Bentuk labelnya seperti yang ada di bawah ini. Selanjutnya kita memasuki slide, yaitu hukum terkait label dan warna di ruang dan area kerja. Yang pertama yaitu UU Nomor 1 atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang dimana mengatur kewajiban pengusaha mencegah kecelakaan dan menyediakan sarana keselamatan termasuk tanda atau label ketiga. Nomor 2 yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86, yang dimana hak pekerja atas perlindungan K3 termasuk informasi bahaya di tempat kerja. Dan yang terakhir yaitu PP 050 tahun 2012 tentang SMK 3. Perusahaan wajib melaksanakan sistem manajemen K3, salah satunya dengan penggunaan tanda dan label keselamatan kerja. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam slide kesimpulan. Adalah kesimpulan dari PPT ini. Label dan warna merupakan sarana komunikasi atau informasi visual K3 yang sangat penting di ruang kerja. Penerapan label dan warna berfungsi untuk memberi peringatan, instruksi, identifikasi, serta pengaturan jalur kerja. Dengan demikian, implementasi label dan warna yang tepat bukan hanya menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan budaya keselamatan kerja secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada persalahan kata, mohon dimaafkan. Lillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.